Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suroto SPD, Guru IPA SMP Negeri 6 1 Atap Ngerayun. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Pada video kali ini, saya hendak memaparkan bagaimana kearifan lokal dapat membangkitkan sekolah kami dari keterpurukan. Selamat menyaksikan. SMPN 6 1 Atap Ngerayun adalah salah satu dari sekian ribu sekolah di Indonesia. Jika dilihat dari namanya, SMP 1 Atap identik dengan sekolah kecil, jumlah murid sedikit, berada di pinggiran, dan kurang maju. Ya, itu tidaklah salah. Sekolah kami memang kecil. Saat ini, sekolah kami hanya terdiri dari 3 rombel, dengan jumlah siswa hanya 39 siswa. Secara geografis, sekolah ini berada di Desa Ngedangan, Kecamatan Ngerayun, yang merupakan desa paling selatan dari Kecamatan paling selatan di Kabupaten Ponorogo. Jarak sekolah dengan kota kabupaten sekitar 50 km. Sekolah ini berada di wilayah pegunungan terjal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan di sebelah selatan dan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur. Karena berada di wilayah pegunungan, mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, beternak, sebagian kecil berdagang, sebagian lainnya merantau di kota sebagai buruh kasar. Rata-rata pendidikan masyarakat adalah lulusan SD dengan strata ekonomi menengah ke bawah dan bahkan sebagian berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berpengaruh pada perilaku belajar masyarakat dan siswa. Masyarakat menganggap sekolah tidak penting karena tidak ada kaitannya dengan hidup mereka, kecuali hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Pola pikir yang telah tertanam sejak dulu itulah yang membuat sebagian siswa enggan bersekolah, memilih merantau sejak dini, atau membantu orang tua mereka bekerja di ladang. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, sebagian besar siswa tidak memiliki kendaraan pribadi. Untuk ke sekolah, mereka harus berjalan kaki menempuh jarak yang melelahkan dengan kondisi jalan yang ekstrim. Sementara itu, warga dengan ekonomi menengah ke atas lebih memilih menyekolahkan anaknya ke kota, ke sekolah lain yang besar, atau ke pesantren. Hal ini juga membuat pendidikan di sekolah kami sulit untuk maju. Hal lain, karena pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang monoton, masih berpusat pada guru, membuat pembelajaran menjadi membosankan. Ditambah lagi minimnya pengembangan dan pembiayaan, membuat sekolah kami kesulitan untuk mendapatkan siswa. Pada tahun 2022 yang lalu, sekolah kami hampir saja tidak mendapatkan siswa. Sekolah kami hanya mendapatkan 3 siswa. Itu pun dengan pendekatan yang luar biasa pada calon wali untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Jika ini dibiarkan, akan berdampak buruk pada semuanya. Murid yang tidak mau sekolah nasibnya akan sama dengan orang tuanya, masyarakat akan ketinggalan zaman, dan sekolah kami bisa-bisa tutup. Karena berbagai hal tersebut membuat saya merenung, bagaimana caranya agar sekolah kami berkembang dan kembali diminati masyarakat. Setelah berhari-hari memikirkan hal tersebut, di suatu malam akhirnya ketemu ide yang berasal dari diri saya sendiri. Saya bisa menjadi guru dan sekarang mendapatkan penghidupan yang layak karena dulu saya sekolah. Berawal dari situ, saya berpikir bahwa siswa pun akan mau belajar jika apa yang dipelajarinya berguna baginya. Karena hal tersebut, ketemulah ide untuk memberikan layanan pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya di daerah sekitar siswa. Dengan harapan apa yang dipelajari siswa berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari dan akhirnya siswa mau kembali ke sekolah dan belajar lagi dengan semangat. Seperti hari-hari biasanya, pagi itu saya berangkat sekolah. Menempuh medan terjal, menembus hutan, naik turun gunung dengan kanan dan kiri tebing, dan akhirnya sampai juga di sekolah. Pada hari itu, di sela-sela kesibukan mengajar dan tugas tambahan lainnya, saya sempatkan untuk menyampaikan gagasan kepada rekan-rekan guru. Dalam diskusi tersebut, beberapa guru menolak gagasan saya karena menganggap sulit melaksanakan pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya lokal. Guru lainnya juga beranggapan budaya lokal itu kuno dan anak-anak harus diberdayakan dengan budaya baru yang lebih modern. Meski beberapa guru menolak, namun sebagian besar guru setuju dan justru memberikan masukan yang baik untuk mendukung gagasan saya. Di antara masukan tersebut adalah melaksanakan pembiasaan keagamaan seperti sholat duha dan duhur berjamaah, mengadakan kegiatan wirausaha pembuatan jamu herbal dari empon-empon di sekitar sekolah,
dan mengikuti kegiatan sosial di lingkungan yang semuanya berkaitan dengan budaya lokal. Gagasan program dan hasil diskusi serta usulan dari teman-teman guru kemudian saya konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Semakin mengalami kemunduran. Tahun ini kita kan hanya mendapatkan 3. Dan ternyata Bapak Kepala Sekolah sangat setuju dengan rencana dan program tersebut. Lama-lama sekolah kita akan tutup. Kita merekomendasikan Mas untuk strategi panjenengan untuk pembelajaran berbasis kearifan lokal. Pada kesempatan berikutnya, rencana program dibahas dalam rapat guru. Dengan diskusi, masukan, dan arahan kepala sekolah, semua guru siap melaksanakan program tersebut. Guru yang awalnya menolak rencana program saya, dengan pendekatan dan motivasi yang baik, akhirnya menyetujui juga. Budaya lokal di sekolah kita. Harapannya nanti anak-anak itu setelah selesai pembelajaran, oh ini pembelajaran ternyata bermanfaat. Tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan. Untuk mengawalinya, guru menyusun perangkat ajar sesuai mapel masing-masing yang disesuaikan dengan budaya lokal. Dalam hal ini, guru berkolaborasi dan saling melengkapi hingga akhirnya tersusun perangkat ajar yang siap digunakan. Kearifan lokal di sini. Untuk jenengan materi ini prakarya. Mungkin jadi bahan-bahan apa yang ada. Sebagai guru IPA, pembelajaran yang saya lakukan saya sesuaikan dengan keadaan lingkungan. Pada materi ekosistem, anak-anak saya ajak belajar langsung di kebun, di hutan, sungai, atau di sawah. Pada materi klasifikasi tumbuhan, anak-anak saya ajak mengamati ciri tumbuhan di sekitar sekolah. Pada materi klasifikasi hewan, anak-anak saya ajak mengamati hewan yang ada di rumah warga sekitar, dan materi lain yang bisa saya kaitkan dengan lingkungan sekitar siswa. Pembelajaran dilakukan secara kontekstual. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Siswa sebagai objek pembelajaran terlibat aktif membangun pengetahuan melalui diskusi, eksplorasi, dan presentasi. Pada tahun ini, pembelajaran juga kami sesuaikan dengan kurikulum terbaru, yakni pembelajaran mendalam dengan menciptakan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Hasilnya, siswa menjadi lebih semangat dan antusias dalam belajar. Untuk memotivasi siswa yang jarang masuk, kami melakukan home visit ke rumah-rumah siswa. Meskipun beberapa orang tua menolak karena menginginkan anaknya membantu bekerja di ladang, kami terus berusaha. Hingga akhirnya orang tua paham akan pentingnya pendidikan dan merelakan anaknya kembali bersekolah. Sementara itu, kegiatan lain seperti ekstrakurikuler juga dilakukan sesuai dengan budaya sekitar. Misalnya bola voli, kerawitan, BTQ, dan tahfidz Quran. Kegiatan wirausaha juga dilaksanakan dengan memanfaatkan tanaman empon-empon yang tersedia melimpah di sekitar sekolah. Kegiatan pembiasaan seperti sholat duhur, sholat duha rutin dilakukan setiap hari. Setelah beberapa tahun program ini dilaksanakan dengan komitmen dan kerjasama yang baik, kini mulai tampaklah hasilnya. Di antaranya, siswa kembali semangat bersekolah, dibuktikan dengan tidak adanya siswa yang tidak masuk tanpa keterangan yang jelas. Jumlah siswa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembelajaran menjadi lebih hidup dan lebih menyenangkan. Rasa percaya diri pada anak semakin hari semakin meningkat. Dibuktikan dengan berani mengikuti perlombaan baik tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Sekolah kini mulai dilirik masyarakat di sekitar. Dibuktikan dengan masuknya 6 siswa dari desa sebelah di Kabupaten Pacitan ke sekolah kami. Pihak desa juga mulai melirik sekolah kami. Dibuktikan dengan permintaan pasukan Paskibra dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Raihan wisuda tahfidz dari tahun ke tahun semakin meningkat. Diraihnya penghargaan Sekolah Adiwiyata pada tahun 2025 dari pemerintah kabupaten. Ini membuktikan bahwa dengan kearifan lokal, dengan usaha, komitmen, dan kerjasama yang baik, sekolah yang hampir tutup bisa menjadi sekolah yang kembali diminati oleh masyarakat. Senang belajar di sekolah ini karena kegiatannya berkaitan dengan kegiatan saya sehari-hari. Saya senang sekolah di sini karena belajarnya langsung dari alam. Saya senang sekolah di sini karena gurunya menyenangkan.